Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kadri. Ingin mempresentasikan peluang ide usaha buah nyetri sebagai produk aksesoris, yaitu tasbih, kalung, dan gelang. Nah, di sini kita terdapat peluang usaha. Yang pertama itu keunikan produk saya. Gelang dan tasbih yang dibuat dari buah nyetri memiliki keunikan tersendiri. Nyetri itu sendiri adalah buah yang jarang digunakan dalam pembuatan aksesoris, sehingga produk ini dapat menarik daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Kemudian poin kedua itu adalah minat dalam aksesoris spiritual. Gelang dan tasbih merupakan aksesoris spiritual yang banyak diminati oleh individu yang menjalankan praktek keagamaan atau mencari keseimbangan spiritual. Dalam konteks ini, produk ini dapat menarik minat dari kalangan yang memiliki minat dan keyakinan terhadap kekuatan spiritual. Kemudian yang ketiga itu potensi pasar yang luas. Maksudnya ini pasar untuk aksesoris seperti gelang dan tasbih cukup luas, tidak hanya dari kalangan agama tertentu, tetapi juga dapat menjangkau individu dengan minat dalam berbagai hal-hal seperti meditasi, keseimbangan energi, dan gaya hidup holistik. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari usaha buah nyetri ini. Yang pertama itu bahan baku. Mengapa? Karena ketersediaan buah nyetri sebagai bahan baku akan mempengaruhi produksi dan ketersediaan produk. Kemudian desain dan kualitas. Maksudnya desain yang menarik dan kualitas produk yang baik akan menjadi faktor penting untuk menarik minat pelanggan. Kemudian strategi pemasaran. Efektivitas strategi pemasaran akan mempengaruhi sejauh mana produk dapat menjangkau pasar target dan meningkatkan kesadaran tentang produk ini. Kemudian kita masuk di selanjutnya, itu analisis peluang dari usaha ini. Yang pertama itu studi pasar. Di sini saya akan melakukan riset tentang pasar aksesoris spiritual semacam gelang dan tasbih. Kemudian saya akan identifikasi tren pasar terkini seperti preferensi pelanggan dan harga pasar yang relevan. Kemudian yang kedua itu analisis persaingan. Di sini saya akan kenali pesaing potensial yang telah ada di pasaran dan mempelajari produk dan strategi pemasaran mereka serta kekuatan dan kelemahan mereka. Kemudian segmentasi pasar. Tentunya saya akan menentukan segmen pasar yang tepat untuk produk ini. Misalkan dengan mempertimbangkan segmen berdasarkan agama, minat spiritual, ataupun gaya hidup tertentu. Kemudian penentuan harga dan margin keuntungan. Di sini saya akan menganalisis biaya produksi, distribusi, dan pemasaran untuk menentukan harga yang kompetitif dan dipastikan menghitung margin keuntungan dan memadai untuk menjaga keberlanjutan bisnis saya. Kemudian masuk dalam ide bisnis plan. Yang pertama itu deskripsi bisnis. Di sini saya akan produsen dan penjual tasbih dan gelang yang terbuat dari buah nyetri akan menggunakan buah nyetri berkualitas tinggi untuk menciptakan produk aksesoris yang unik dan menarik. Kemudian tujuan bisnis. Nah, di sini tujuan bisnis saya bertujuan untuk menawarkan produk tasbih dan gelang berkualitas tinggi
yang terbuat dari buah janetri dengan desain yang menarik dan mencapai pengakuan merek yang kuat di pasar aksesoris virtual. Kemudian meningkatkan penjualan dan pangsa pasar secara konsisten. Kemudian analisis pasar. Pasar aksesoris virtual seperti tasbih dan gelang memiliki permintaan yang stabil. Kemudian di sini juga tren minat pada praktek spiritual dan gaya hidup holistik terus meningkat. Kemudian yang keempat itu adalah produk. Produk sendiri sini terdapat dari tasbih, gelang dan kalung yang terbuat dari buah itu yang berkualitas tinggi. Kemudian saya akan mendesain produk ini yang mencakup variasi bentuk, warna yang menarik untuk menarik minat pelanggan. Kemudian yang kelima itu adalah rencana pemasaran. Di sini kami akan menggunakan kombinasi strategi pemasaran online maupun offline, dan di sini kami akan salurkan penjualan secara online melalui media sosial yang menjadi faktor utama di sini. Kemudian kami juga akan menjalankan kemitraan dengan toko-toko aksesoris virtual dan toko keagamaan untuk meningkatkan distribusi produk ini. Kemudian yang keenam itu adalah rencana operasional. Di sini kami akan bekerjasama dengan petani lokal atau pemasok buah janetri untuk memastikan pasokan bahan baku yang andal. Kemudian itu proyeksi keuangan. Di sini kami akan memproyeksikan pendapatan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan dan pesaing pasar. Dengan biaya produksi, pemasaran dan operasional lainnya akan dihitung dengan cermat dan memperoleh laba yang sehat. Kemudian yang terakhir itu adalah analisis resiko. Di sini fluktuasi harga bahan baku dan pasokan yang tidak stabil dapat mempengaruhi produksi dan keuntungan. Oleh karena itu, persaingan dengan produk series juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian bagaimana kelayakan industrinya? Yang pertama itu permintaan pasar. Kita ketahui bahwa permintaan aksesoris virtual termasuk tasbih dan gelang terus meningkat seiring dengan minat masyarakat dan praktek keagamaan dan pencairan keseimbangan. Kemudian kedua itu dan unik dan berbeda. Kita ketahui bahwa gelang tasbih ini terbuat dari buah janetri dan bahkan menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk yang lain atau yang sejenis di pasaran. Kemudian potensi margin dan keuntungan yang tinggi. Di sini karena keunikan dari produk ini, maka ada peluang untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dan memperoleh margin keuntungan yang menguntungkan. Kemudian yang keempat itu potensi inovasi dan produk. Nah, di sini dalam industri aksesoris terdapat peluang untuk berinovasi dan mengembangkan desain baru serta konsep yang menarik. Dengan memperhatikan tren dan kebutuhan konsumen, akan menciptakan variasi produk yang menarik dan memenuhi preferensi pasar. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang ide bisnis yang saya akan jalankan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.